semuanya, selamat datang kembali dengan saya, Rosida Nurfadilah, dengan pembahasan baru kali ini, yakni mengenai subjek hukum dan sumber hukum dalam perdagangan internasional. Dalam dunia perdagangan global, terdapat berbagai pihak yang berperan penting dalam mengatur serta menjalankan aktivitas ekonomi lintas negara. Para pelaku ini disebut sebagai subjek hukum perdagangan internasional, karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertahankan secara hukum. Selain itu, perdagangan internasional juga didasarkan pada berbagai sumber hukum yang menjadi dasar dalam pengaturan transaksi lintas negara. Kemudian, kita juga akan membahas siapa saja sih yang termasuk ke dalam subjek hukum perdagangan internasional ini. Kemudian, bagaimana peran mereka dalam sistem ekonomi global, serta sumber hukum yang menjadi dasar dalam pengaturan perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Di dalam aktivitas perdagangan internasional, terdapat para subjek hukum yang berperan penting. Maksud subjek hukum di sini adalah yang pertama, para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan. Dan yang kedua adalah para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Dilihat dari batasan di atas, maka, yang dapat disebut sebagai subjek hukum perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada negara. Negara merupakan subjek hukum terpenting dalam perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan, yang pertama, negara merupakan satu-satunya subjek yang mempunyai kedaulatan. Yang kedua, negara juga berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi internasional. Kemudian yang ketiga, bersama negara-negara lain, mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara mereka. Kemudian yang keempat, negara berperan juga sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang. Salah satu masalah yang kerap timbul dalam kaitannya dengan negara adalah atribut kedaulatan itu sendiri. Prinsip umum yang diakui bahwa dengan atribut kedaulatan, negara memiliki imunitas terhadap pengadilan negara lain. Arti imunitas di sini bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengklaim kekebalannya terhadap tuntutan atau klaim terhadap dirinya. Dalam perkembangannya, konsep imunitas ini mengalami pembatasan. Minimal ada 4 pembatasan terhadap muatan imunitas suatu negara. Yang pertama, ada pembatasan oleh hukum internasional. Contohnya, hukum internasional regional Eropa yang memiliki The European Convention of State Immunity pada tanggal 16 Mei 1972. Kemudian yang kedua adalah pembatasan oleh hukum nasional. Beberapa negara memiliki undang-undang mengenai imunitas yang sifatnya membatasi imunitas negara-negara asing yang melakukan transaksi dagang di dalam wilayahnya atau dengan warga negaranya. Contohnya pada Australia, yakni pada Foreign State Immunity Act pada tahun 1985. Kemudian, yang ketiga adalah pembatasan secara diam-diam dan sukarela. Negara secara sukarela menundukkan dirinya di hadapan suatu badan peradilan yang mengadili sengketanya. Kemudian yang keempat, apabila negara memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak dagangnya, akan tetapi menjadi persoalan adalah aspek pelaksanaan putusan pengadilannya. Berdasarkan hukum internasional, suatu badan peradilan tidak dapat menyita harta milik negara lain atau memaksakan putusannya terhadap harta milik negara lain yang digunakan atau memiliki fungsi pelayanan publik. Pelaksanaan putusan pengadilan hanya memungkinkan terhadap aset-aset negara asing yang bersangkutan tidak dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik. Organisasi internasional memiliki peran dalam merumuskan peraturan terkait hukum perdagangan internasional. Organisasi perdagangan internasional merupakan kumpulan negara yang dibentuk oleh kesepakatan negara-negara dalam sebuah perjanjian internasional. Organisasi internasional ini berperan cukup penting dalam membentuk dan mengembangkan peraturan perdagangan internasional. Organisasi internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional dapat dibagi menjadi 2 kategori. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai sumber hukum perdagangan internasional berdasarkan jenis organisasi yang berperan. Yang pertama, ada organisasi internasional antar pemerintah atau publik. Organisasi ini terdiri dari negara-negara yang bekerja sama dalam merumuskan kebijakan, regulasi, dan penyelesaian sengketa perdagangan. Organisasi ini disebut publik karena dibentuk oleh negara-negara melalui perjanjian internasional, memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi anggotanya.
bertujuan untuk mengatur hubungan perdagangan antar negara. Contoh organisasi publik ini antara lain ada WTO atau World Trade Organization yang mengawasi perjanjian perdagangan global dan menyelesaikan sengketa dagang antar negara. Kemudian ada International Monetary Fund atau IMF yang memberikan pinjaman kepada negara yang mengalami krisis ekonomi, mengawasi kebijakan moneter internasional. Kemudian United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD yang membantu negara berkembang dalam kebijakan perdagangan dan mengkaji dampak ekonomi global terhadap perdagangan dunia. Kemudian ada World Customs Organization atau WCO yang mengatur standar kePBN untuk mempermudah perdagangan antar negara. Kemudian yang kedua ada organisasi non-pemerintah atau private. Organisasi ini terdiri dari entitas non-pemerintah seperti asosiasi bisnis, perusahaan, dan individu yang berkontribusi dalam regulasi perdagangan. Disebut private karena tidak dibentuk oleh negara, tetapi oleh individu atau badan usaha. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi berpengaruh melalui rekomendasi dan standar global. Kemudian dia juga berperan dalam memberikan panduan dan memfasilitasi perdagangan internasional. Contoh dari organisasi private ini adalah yang pertama, ada International Chamber of Commerce atau ICC yang menetapkan aturan perdagangan internasional seperti standar kontrak perdagangan. Dia juga menyediakan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase internasional. Kemudian yang kedua ada World Economic Forum atau WEF. Forum diskusi ini bagi pemimpin bisnis dan pemerintah terkait tantangan ekonomi global dan mempromosikan kebijakan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Kemudian yang selanjutnya ada International Organization of Standardization atau ISO. ISO ini menetapkan standar kualitas produk dan keamanan, membantu perusahaan memenuhi persyaratan perdagangan global. Kemudian yang terakhir ada Bank of International Settlements atau BIS. Ini adalah badan yang mengawasi kebijakan bank sentral global untuk stabilitas ekonomi di dalam suatu negara. Berikutnya ada individu. Individu adalah perusahaan atau pelaku utama dalam perdagangan internasional. Meskipun mereka umumnya tunduk pada hukum nasional, bukan pada hukum perdagangan internasional, aturan hukum internasional yang dibuat oleh negara bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan individu. Sebagai subjek hukum perdata, individu hanya terikat oleh hukum nasional negaranya dan hanya dapat mempertahankan hak serta kewajiban di hadapan peradilan nasional. Jika haknya dirugikan dalam perdagangan internasional, individu dapat meminta negaranya untuk mengajukan klaim terhadap negara lain melalui Badan Peradilan Nasional seperti dalam mekanisme GATT-WTO dan Mahkamah Internasional. Dalam kondisi tertentu, individu dapat langsung mempertahankan haknya berdasarkan perjanjian internasional. Contohnya, melalui konvensi ICSID, individu dapat mengajukan tuntutan terhadap negara dalam sengketa penanaman modal, selama hal tersebut sudah tertuang dalam kontrak sebelumnya. Selain individu, ada dua subjek hukum lainnya yang termasuk ke dalam kategori hukum perdata, yakni yang pertama ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional telah lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Menurut Pasal 2 Ayat 2, huruf B, Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-Negara antara lain menyebutkan bahwa perusahaan multinasional tidak boleh ikut campur terhadap masalah-masalah dalam negeri dari suatu negara. Hal ini didasari bahwa faktanya, tidak jarang perusahaan multinasional sedikit banyak dapat mempengaruhi situasi dan kondisi politik dalam ekonomi suatu negara. Misalnya, Freeport, Singapore Telecommunication Deal sedikit banyak mempengaruhi situasi dan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Aturan-aturan yang mengontrol aktivitas perusahaan multinasional memang perlu untuk menjembati perbedaan kepentingan. Kepentingan negara tuan rumah, apalagi negara sedang berkembang, biasanya mengharapkan masuknya perusahaan multinasional ke dalam wilayah negaranya agar dapat memberi kontribusi bagi pembangunannya. Sementara itu, perspektif perusahaan multinasional berbeda. Sebagaimana halnya perusahaan umumnya, perusahaan multinasional bertujuan untuk mencapai target utama perusahaan, yaitu keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, agar kedua kepentingan ini
pada titik tertentu dapat bertemu, maka perlu aturan-aturan hukum untuk menjembataninya. Yang kedua, ada bank. Bank dapat digolongkan sebagai subjek hukum perdagangan secara terbatas. Bank tunduk pada hukum nasional di mana bank tersebut didirikan. Faktor-faktor yang membuat subjek hukum ini penting adalah: yang pertama, peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci. Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan. Kemudian yang kedua, bank menjembatani antar penjual dan pembeli yang satu sama lain mungkin tidak saling kenal karena mereka berada di negara yang berbeda. Perannya di sini adalah dalam memfasilitasi pembayaran antar penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga, bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional merupakan bab yang penting, karena dari sumber inilah kita dapat menemukan hukum tersebut untuk dapat diterapkan kepada suatu fakta tertentu dalam perdagangan internasional. Para pihak yang terlibat, langsung atau tidak langsung terhadap hukum dagang internasional, seperti kontrak jual-beli, perlu sekali mengetahui apa yang menjadi sumber hukum terhadap berlakunya kontrak yang bersangkutan. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Intinya adalah kesepakatan-kesepakatan dalam bidang perdagangan atau perniagaan yang dibuat oleh para pihak. Dalam beberapa literatur, perjanjian internasional dapat diperspeksikan sebagai International Convention. Sujono Dirjosisworo dalam bukunya menyebutkan International Convention adalah kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah, sedang, atau akan diratifikasi oleh banyak negara di dunia ini. Konvensi-konvensi internasional yang khusus mengatur mengenai perdagangan internasional diantaranya adalah United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods atau Convention on the Limitation Periods in the International Sale of Goods di New York pada tahun 1974. Hukum kebiasaan internasional atau kebiasaan. Dalam perdagangan internasional, ilmu hukum mengajarkan bahwa kebiasaan dapat merupakan salah satu sumber hukum. Demikian juga dengan kebiasaan dalam bisnis atau dagang, sehingga apa yang namanya trade use atau custom telah merupakan sumber hukum dagang dan merupakan salah satu pedoman dalam menginterpretasikan kontrak bisnis, termasuk hukum dagang internasional. Sebagai suatu sumber hukum, kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama kali lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, yang disebut dengan hukum perdagangan internasional, justru lahir dari adanya praktik-praktik pada pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa, sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat. Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai lex mercatoria atau hukum para pedagang, atau the law of the merchant. Istilah ini logis karena memang para pedaganglah yang mula-mula menciptakan aturan hukum yang berlaku bagi mereka. Contoh atau lembaga hukum yang mula-mula para pedagang lakukan dan kembangkan adalah barter dan counter trade. Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya menjadi hukum. Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari 2 pihak atau praktik negara. Kemudian yang kedua, praktik ini diterima sebagai mengikat. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk sudah barang tentu hukum perdagangan internasional. Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikat baik, dan prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip ini terdapat dan diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia, dan terdapat pula dalam hukum perdagangan internasional. Berikutnya ada jurisprudensi, atau putusan-putusan badan pengadilan.
Sumber hukum ini tampaknya memiliki fungsi dan peran pelengkap seperti halnya prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum di bidang perdagangan internasional. Dalam bidang perdagangan internasional, maka peran jurisprudensi sebagai sumber hukum kurang begitu terasa, berhubung banyak kasus yang tidak sampai diputus oleh pengadilan atau diputus oleh badan non-pengadilan, seperti arbitrase misalnya. Keputusan seperti itu tidak terbuka untuk publik, sehingga tidak diketahui oleh orang, karenanya tidak digunakan sebagai sumber hukum jurisprudensi. Selanjutnya, kontrak. Di beberapa literatur dijelaskan bahwa yang merupakan dasar dari sumber hukum utama bagi suatu kontrak, termasuk kontrak tentang jual beli internasional, yakni adalah kontrak provisions. Artinya, apa-apa yang telah diatur dalam kontrak tersebut oleh kedua belah pihak. Hukum memandang kontrak sebagai your own business, artinya terserah pada para pihak mau mengatur bisnisnya secara bagaimana dalam kontrak tersebut. Pemberian keleluasaan kepada para pihak ini kemudian dikenal dengan sebutan freedom of contract, di mana asas-asas freedom of contract ini juga diperlakukan oleh hukum Indonesia yang tercantum dalam KUH Perdata, buku ketiga dan KUHD. Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Seperti kita dapat pahami, kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya ada hukum nasional atau ketentuan-ketentuan yang diundangkan oleh negara tertentu. Peran hukum nasional ini antara lain akan muncul ketika sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi atau kewenangan negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif. Artinya, apabila tidak ada pengecualian lain, kekuasaan itu tidak dapat diganggu-gugat. Yurisdiksi atau kewenangan tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk, yang pertama, mengatur segala peristiwa hukum. Kemudian yang kedua, mengatur segala subjek hukum. Dan yang ketiga adalah mengatur segala benda yang berada di dalam wilayahnya. Kewenangan mengatur ini mencakup membuat hukum nasional, baik yang sifatnya hukum publik maupun hukum perdata atau privat. Kewenangan atas peristiwa hukum di sini dapat berupa transaksi jual beli dagang internasional atau transaksi dagang internasional. Dalam hal ini, hukum nasional yang dibuat suatu negara dapat mencakup hukum perpajakan, kepabeanan, ketenagakerjaan, persaingan sehat, perlindungan konsumen, kesehatan, perlindungan haki, hingga perizinan ekspor-impor suatu produk. Kewenangan atas subjek hukum atau perilaku atau stakeholders dalam perdagangan internasional mencakup kewenangan negara dalam membuat dan meletakkan syarat-syarat dan izin berdirinya suatu perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan beserta syarat-syaratnya, hingga pengaturan pengakhiran perusahaan dalam hal perusahaan pilot, dan sebagainya. Sekian video saya kali ini, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.